persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di menara online kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita siapkan lebih sungguh lagi, kita buka hati dan pikiran kita untuk Roh Kudus penuhi kita, melawat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami menaikkan syukur kami kepada Engkau. Karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Ya Allah kami, biarlah melalui firman-Mu Engkau bentuk hati kami ya Bapa. Engkau berkati hidup kami melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kami semakin dekat dan menyenangkan hati-Mu. Ini saatnya kami masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita katakan. Penuhi hatiku hadir. Mari semuanya kita sembah, kita katakan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
diam di hadirat-Mu. Sama-sama dari awal kita ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat susah. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku memegang tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sungguh ya Tuhan, hati kami tenang berada di dalam hadirat-Mu, Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau melembutkan setiap hati kami, agar ketika Engkau berbicara ya Bapa, kami bisa mengingat dan kami mau taat ya Tuhan Yesus. Engkau bawa lebih lagi setiap hati kami untuk menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan Yesus, diajar, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mari semuanya kita angkat suara kita, kita sembah. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
diam di hadirat-Mu. Katakan penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sekali lagi Yesus, penuhi kami semua dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di ketika kami berada di hadirat, biarlah Engkau penuhi kami dengan kasih, dengan hikmat-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami angkat suara, kami meninggikan, kami memuliakan Tuhan dan Raja kami, Allah penyelamat kami. Begitu indah kami dalam hadirat-Mu Yesus, selalu dalam penuhkan kasih-Mu Tuhan. Oh, lama-lama Yesus karalamu, kami angkat suara kami menyembah Allah yang heran, Allah yang ajaib. Sungguh besar perbuatan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati-hati yang menyembah ya Bapa. Biarlah Engkau melawat kami ya Bapa, lembutkan setiap hati. Biarlah kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Oh Yesus, kami angkat suara kami sembah Raja kami. Lama-lama ye patakaralama ya sangga. Yesus, 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 kami agungkan, kami besarkan, kami masukkan Engkau Tuhan dan Raja kami yang layak dimasukkan. Oh, lama ye patakaralamu, lama ye patakaralama ya sangga. Oh, Kau ajaib, Kau besar, kami sembah Raja kami. Terpujilah untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami nyanyikan glory Hosana. Oh haleluya. Oh haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Kami muliakan dan sembah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Uralaba ye papatakaralabo ya sampai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hati kami rindu Yesus, lebih lagi menyembah Engkau. Jiwa kami rindu ya Bapa. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semuanya kita puji Dia lebih lagi, katakan ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Ya Tuhan Yesus, sembah Dia, katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Angkat suara kita. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidup
kasih ya Tuhan. Tuhan juga kumpulkan kami lagi di menara doa. Satu kerinduan hati kami di menara doa ini Tuhan. Tuhan mengurapi kami dengan minyak yang baru, yang segar. Perbaharui setiap hati kami. Jadikan kami indah di mata-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami untuk Tuhan. Biarlah ya Tuhan hidup kami ya Tuhan memancarkan ya Tuhan kehidupan ya Bapa. Mengubah kehidupan banyak orang. Aku berdoa ya Tuhan saat ini. Anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Aku percaya Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus. Jadi sembuh sekarang. Aku percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada buat kami. Jamah anak-Mu ini Tuhan. Jamah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau dengar doa anak-anak-Mu ini. Mereka akan mempersembahkan hidup mereka ya Tuhan kepada-Mu Yesus. Mereka ingin melayani-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau pakai mereka ya Tuhan. Beri mereka yang kesehatan, kesembuhan, umur panjang, kesegaran buat jiwa mereka. Tuhan aku berdoa ada terobosan Tuhan berikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya ini Tuhan bersembah segenap hidupku, jiwa dan raga. Bapa miliki harta kekayaan yang berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahan hidupku sebagai alat seumur hidup. Tuhan terima kasih. Berbicara secara pribadi buat tiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang menjaga hati dan perkataan. Maksudnya ada kaitan saudara ya antara hati kita dan perkataan kita. Kenapa kita perlu jaga hati, jaga perkataan? Karena ini akan menentukan saudaraku akan daripada nasib dan masa depan kita. Saya ingin ajak ibu bapak untuk melihat saudara, ini Amsal yang cukup terkenal sebenarnya. Amsal 4 ayat 20 sampai 26. Ini kata demi kata. Saya ingin ajak ibu bapak untuk membacanya bersama-sama. Nanti saudara selesai menara doa, saudara bisa baca ulang, biarlah Roh Kudus akan mengajar daripada saudara atau kita semua ya. Setelah itu kita akan baca sama-sama yuk. Amsal 4 ayat 20 sampai 26. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpanlah perkataan nasihat. Firman Tuhan ini di lubuk hatimu. Apa yang terjadi kalau kita simpan perkataan firman di lubuk hati kita? Ayat 22 katakan apa saudara? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan perkataan firman itu saudara. Dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kita butuh yang namanya kehidupan dan kesembuhan. Selama Tuhan masih izinkan kita, ya kan saudaraku,
untuk hidup ya kan di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang ke-23 ini adalah ayat tengah-tengah. Saudaraku ya. Ini message-nya, justru ini pesan yang kuatnya. Saudaraku ya. Ya, ayat 23 baca sama-sama. 1 2 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di sini dikatakan untuk jaga hati, kita harus perhatikan firman. Bukan cuma diperhatikan, tapi harus disimpan ke dalam lubuk hati. Karena firman ini kehidupan dan kesembuhan. Sekali lagi diulang 23, jaga hatimu. Karena dari hati terpancar kehidupan. Lalu bagaimana caranya untuk bisa jaga hati? 24, 25, 26 ini caranya. Dijelaskan lagi. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Katakan amin. Jadi hati itu ya saudara berkaitan erat dengan perkataan kita. Ya. Ketika Tuhan mengubah hati seseorang, ya, ketika Tuhan mengubah hati kita, ya, maka cara berbicara kita dengan orang lain pun akan mulai berubah, saudaraku, ya. Dan hal itu, kalau cara bicara kita udah berubah, hal itu akan membuat hubungan kita menjadi lebih harmonis, lebih rukun, ya, dan hidup kita pun akan lebih berbahagia. Sebaliknya saudara lihat di dalam setiap hubungan ya, setiap hubungan apapun itu. Saya melihatnya begini, sebagian besar konflik ya, atau pertengkaran itu semua disebabkan oleh karena apa saudara? Kata-kata. Apa saudara? Kata-kata yang kita ucapkan. Dan bagaimana cara kita mengucapkannya. Ini yang jadi konflik. Saudara, kenapa? Saya ingin beritahu gini saudaraku ya. Karena setiap orang itu punya reaksi dan respon yang berbeda terhadap apa? Stres dan tekanan. Kita nih hidup ya saudara makin kesini ya menjelang kedatangan Tuhan. Hari-hari ini ya hidup itu yang namanya tekanan itu makin besar. Ya kan saudara, tekanan, masalah, menekan semua kita hidup stres makin. Saudara, ketika ada stres, ada tekanan, saudara, ya apa yang keluar dari ucapan seseorang itu akan mengungkapkan apa yang sedang terjadi di dalam hatinya mereka, saudara. Jadi seperti jadi kalau orang tuh kalau ditekan, mengalami tekanan atau stres, kita bisa lihat isi hatinya tuh apa dari perkataan yang keluar. Saudaraku, orang baik ya saudara akan menjadi semakin baik. Orang sabar akan menjadi semakin sabar. Orang yang pendiriannya teguh akan semakin teguh. Kalau mereka berada di bawah apa? Tekanan dan stres. Saudaraku, begitu pula sebaliknya. Kalau orang jahat, kalau dia ditekan, makin alami stres, itu makin keluar jahatnya saudara. Orang yang suka marah, makin lebih suka marah saudara. Nah, saya ingin bagikan pada saudara yang kasih Kristus. Kita udah tahu, kita udah banyak belajar, dengar firman Tuhan tentang perkataan. Ya saudara, perkataan ya Alkitab, hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka mengucapkan, menggemakannya, dia akan makan hasilnya. Yang hasilnya apakah kehidupan atau kematian. Saudara, kita akan menikmati yang namanya kehidupan, kesembuhan. Kalau kata-kata kita keluar yang namanya firman Tuhan. Sebaliknya saudara, kalau kata-kata kita yang tidak baik, yang negatif. Itu yang keluar adalah apa saudara? Bukan kehidupan tapi kematian. Tapi kutuk. Saudara, sakit penyakit. Kita juga sudah belajar bahwa kata-kata kita ini saudara, itu akan mengungkapkan identitas kita ini sebenarnya siapa. Saya kasih contoh saudaraku,
kisah penyalipan Yesus. Ya, bersama dengan 2 orang penyamun. Saudaraku, ini menjelaskan tentang perkataan itu. Ya, berkaitan erat dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi di hati mereka. Saudaraku, ya. Jadi perkataan itu mengungkapkan identitas daripada orang itu. Coba kita lihat sini saudara, ya. Kan Alkitab kan berkata dalam Efesus 4 ayat 29. Apa saudara? Ini nasihat yang Tuhan mau kita hayati. Ini saya jadikan seperti kayak wallpaper di handphone, di iPad ayat ini saudara. Saya berusaha, tapi ya kita nggak mungkin ada. Ya kita kan berusaha. Saya doa, ini harus didoakan. Efesus 4 ayat 29 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Janganlah ada apa? Perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang apa? Yang baik. Untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan amin. Nah ini ayat ini saya doain terus. Karena gak bisa cuma baca tahu. Lalu lewat, denger, oh ya dibaca, udah bisa. Saya mau doain Tuhan. Ya kan gimana saya supaya gak keluar kata-kata kotor dari mulut saya. Tapi saya bisa pakai perkataan yang baik untuk membangun. Ya, supaya orang yang dengar perkataan saya, mereka beroleh kasih karunia, mereka mendapatkan berkat. Ya, lewat perkataan saya. Tuhan yang bilang, kamu tiap hari periksa hati kamu. Amin. Karena hatimu, ya kan, itu akan mengeluarkan, menghasilkan kata-kata seperti Yesus waktu dia disalib. Saudara, itu kan orang disalib tuh, waduh stres berat tuh saudara. Tidak tidur, haus, lapar, disiksa, berdarah-darah. Wow. Saudara, tapi di atas kayu salib. Yesus yang mengalami tekanan, mengalami stres berat, penderitaan. Yesus tidak mengeluarkan kata-kata kotor yang biasa diucapkan oleh para penjahat yang dihukum mati lewat penyalipan. Itulah yang menyebabkan para perwira Romawi, salah seorang yang namanya Gaius, dia berkata ini anak Allah, yang akhirnya dia jadi anak Tuhan. Orang ini saudaraku, kenapa? Karena dari mulut Yesus menggunakan perkataan yang apa? Perkataan yang baik. Ya kan, perkataan Yesus perkataan yang membangun saudaraku. Sehingga mereka yang mendengarnya, sekalipun dalam tekanan, beroleh kasih karunia. Waktu di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Bapak, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan Yesus tuh. Baik sekali. Padahal mereka sudah siksa Yesus. Saudaraku, ketika Yesus, ya kan? Tetapi kita lihat lagi, ya kan saudara, 2 penyamun. 2 penyamun kalau saudara baca di dalam Matius 27 ayat 44. 2 penyamun ini saudara, penjahat ini, 2 tuh mencaci maki. Mencela Yesus saudaraku, ya. Mengucapkan perkataan kotor. Mereka mencaci maki, mencela Yesus yang disalib bersama mereka. Itu ayatnya ada. Tapi saya dapatkan begini saudara. Setelah kita lihat sini. Ketika salah seorang penyamun, ya, mengubah perkataan yang kotor itu. Perkataan mencela Yesus. Kita ini suka cela orang ya. Cela. Merendahkan kan, mencela kan saudara. Ya kan? Dia ganti itu kata-kata kotor, kata-kata mencela Yesus dengan perkataan doa kepada Yesus. Dia berkata apa saudara? Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Bayangin, habis dicela, habis direndahkan, habis dicaci maki. Ya saudaraku, orang yang sama ganti kata-katanya. Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Saudara, apa jawaban Yesus? Karena yang di dalamnya hatinya tuh mulia. Hatinya tuh baik. Dia berkata apa? Aku berkata kepadamu jawabannya. Hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Saudara sini. Orang baik
Orang yang hatinya mulia, hatinya baik. Kalau kita punya hatinya baik, kita tidak bisa ngomong yang jahat. Saudara deh, katakan amin. Jadi yang namanya teori perkataan atau apa namanya? Yang orang, saya ini memang, mulut saya memang jahat. Tapi hati saya baik, itu bohong. Itu gak ada itu. Saudara, ya kalau mulutnya jahat pasti hatinya jahat. Kalau mulut segala macam. Nah hari ini saudara, jadi kondisi seseorang ya yang berada di bawah tekanan dan stres itu akan mengungkapkan bahwa orang itu memiliki karakter. Ya kan? Ya orang yang memiliki karakter itu akan kelihatan semakin baik. Kalau dia gak punya karakter, itu kelihatan makin jahat. Nah, memang hari ini tuh saya cuma mau ajak kita merenungkan begini saudaraku. Sering-sering kalau kita doa pagi, saat teduh. Bukan seberapa kencengnya kita bisa doa atau nyanyi. Tapi seberapa dalam kita bisa gali hati kita. Untuk berkata kepada Tuhan, silakan Tuhan sampai ke dalam yang paling dalam. Kalau kau temukan sesuatu yang tercela, sucikan kuduskan aku Tuhan. Sucikan kuduskan aku. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi, kemarahan, kekecewaan, atau dosa, segala macam, Tuhan sucikan aku. Katakan amin. Aku minta Tuhan, ya kan, terus setiap hari sucikan. Karena gini saudara, kata-kata kita tuh akan menentukan apa kita bisa dapat gak nih. Apa yang Tuhan janjikan. Saya mau cerita saudara, saudara udah tahu cerita ini udah sering ya kita dengar. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Pada saat itu saudara, itu masanya adalah masa kelaparan yang besar di Samaria, di Israel. Samaria khususnya saudara. Bahkan ibu-ibu saudara, dia bikin arisan untuk potong anaknya. Lalu anaknya dimakan anak. Itu saking gak ada makanan, gak ada daging. Saudara, lalu tiba-tiba saudaraku yang seorang nabi yang bernama Elisa. Dia berdiri di hadapan banyak orang pada waktu itu. Dia berkata begini, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, dia bilang, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dia omong nubuatan yang baik. Dia akan berkata ada sesuatu yang baik. Tapi saatnya saat itu adalah masa kelapar, susah sekali. Lalu ayat yang kedua dikatakan begini, sudah dijelaskan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, katanya. Apa jawabannya? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Langsung dia bantah. Satu janji Tuhan, satu nubuatan yang baik untuk bangsa Israel. Saudara, untuk kota Samaria. Lalu ada ajudan raja. Dia bantah kata-kata itu. Saudara, tidak mungkin hal itu sekalipun Tuhan buka tingkap langit. Apa jawaban daripada Nabi Allah ini? Dia berkata begini saudaraku ya. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Kelimpahan itu. Orang makan banyak, makan sampai kenyang. Tetapi kamu tidak akan makan apa-apa darinya. Saudara tahu besoknya terjadi kelimpahan besar. Semua rakyat semua makan sampai kenyang. Si ajudan raja diperintah tidak boleh pergi kemana-mana. Dia mati diinjak-injak. Dia lihat orang makan. Dia tidak bisa makan, bahkan dia mati sampai kelaparan. Saudara, tetapi berbeda dengan 4 orang kusta. Itu di ayat selanjutnya berkata, 4 orang kusta. Saya baca buku Tommy Tenney namanya Ultimate Comeback. Dia bilang 4 orang kusta ini yang ada di Samaria. Ya, menurut penelitian, studi daripada para teolog-teolog, 4 orang kusta ini adalah Gehazi dan 3 orang anaknya yang laki-laki yang kena kusta.
Karena dia menerima persembahan Naaman yang kusta disembuhkan. Yang ditolak oleh Elisa. Saudara, saya tahu Gehazi, dia pernah salah, dia pernah gagal, dia pernah berdosa. Dan tuannya berkata, kutuk Naaman, pindah ke kamu dan anak-anak kamu untuk selama-lamanya. Itu kata Nabi. Tapi dia tahu, dia percaya pada Allahnya. Asalkan aku punya dengar firman, dengar nubuatan firman yang diucapkan oleh Nabi Elisa, ini Tuhan aku yang pernah aku layani. Ya, aku memilih orang yang aku akan dengarkan suaranya. Hari ini Tuanku berkata besok akan terjadi. Lalu saudara tahu, selesai dia dengar firman itu, perkataan Elisa, dia berkata kepada 3 orang anaknya ini. Dia berkata apa? Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ya, jika kita berkata baiklah, kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Tetapi jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Poinnya begini. Dia mau ngomong kemana anak gini. Kita udah dengar firman nih. Ya, firman bilang terjadi kelimpahan besok. Ya kan? Besok akan terjadi kelimpahan di pintu gerbang ini. Setelah itu dia bilang, ini malam. Lebih baik kita masuk ke perkemahan sana. Kita duduk-duduk, kita mati. Kita pergi ke sana, kalau tentara itu izinkan kita hidup, kita hidup. Kalau dia bilang mati, mati. Sama, lebih baik kita mati waktu kita berjuang daripada kita mati tidak berjuang sama sekali. Dia bilang, tapi firman Tuhan tidak akan pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan melampaui keadaan kelaparan. Allah sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Dan kita tahu ceritanya saudara. Sementara mereka pergi ke tempat perkemahan, Tuhan membuat satu suara-suara yang menggemparkan, menakutkan daripada tentara Aram. Sehingga tentara Aram, mereka tinggalkan semua perbekalan makanannya, emas, perak, kain, semua kekayaan tentara Aram itu ditinggalkan. Karena dia berpikir ada musuh yang begitu hebat. Padahal yang datangi tentara itu cuma 4 orang, kusta. Seperti langkah Tuhan mendatangi mereka. Sampai mereka tiba di perkemahan itu, mereka lihat banyak sekali makanan. Ada kain. Saudara, ada uang, semua banyak sekali kekayaan. Pada waktu, saya percaya, waktu Gehazi mau sentuh makanan itu. Sentuh duit, sentuh semua. Tiba-tiba, hatinya berdetak. Dia bilang, gak baik nih kita makan sendirian. Kita harus beritahu daripada penjaga bahwa di sini ada kelimpahan. Kita harus beritahu pada raja, di sini ada kelimpahan. Dulu aku kusta karena aku egois. Aku mau makan untuk diriku sendiri. Sekarang aku diuji lagi oleh Tuhan. Kalau aku lulus dari ujian remedi ini, ya kan, belajar tidak ego, tapi eho berdampak. Lewat aku, satu bangsa bisa makan kenyang. Lewat aku, satu bangsa bisa diberkati. Aku mau makan secukupnya. Aku harus belajar punya rasa cukup. Supaya ada rasa syukur. Dan bisa jadi berkat buat banyak orang lain. Dia makan seadanya, dia gak ambil semua. Dia langsung, waktu dia dari perkemahan, jalan ke pintu gerbang Samaria sana, Tommy Teddy dalam bukunya tulis, Tuhan menyembuhkan Gehazi dan 3 orang anak ini. Dia perumpamakan dengan 10 orang kusta yang berjumpa dengan Yesus di Samaria. Saudaraku, ketika mereka berjalan menemui imam, dalam perjalanan mereka disembuhkan. Dan 1 orang Samaria balik lagi ke dia. Saudara ngerti gak? Katakan amin.
Ini ceritanya. Sehingga Gehazi akhirnya bukan cuman makan kenyang, diberkati, bisa jadi berkat, tubuhnya dibebaskan dari kusta. Dan dia jadi sahabat raja. Kenapa? Karena hatinya tidak pahit. Ketika dia kena hukuman, kena disiplin, kena hajaran dari Tuhan, kena kusta, dia gak pahit. Saudara, dia gak pahit. Dia dengar firman, firman tertanam dalam lubuk hatinya. Dan itu jadi kehidupan, dan itu jadi kesembuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, seringkali kita waktu kita salah, kena proses, kena hajar, kita luka, kita pahit. Saya berdoa, sudah lihat di sini. Hati ini penting, tiap hari kita harus sembuhkan terus. Saudaraku, apapun yang ada di hati kita, itu akan tumpah saat kita berada di bawah tekanan dan stres. Itulah sebabnya Alkitab katakan, jaga hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab apapun yang ada di hati kita, itu akan tumpah keluar ketika kita berada dalam biarlah waktu dalam tekanan yang tumpah keluar adalah perkataan yang baik. Yang percaya katakan amin. Kita bisa, kalau kita dengar, ya Tuhan aku percaya. Amin, aku percaya. Bukan bantah. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya menjaga hati agar perkataan kita tetap dapat memuliakan Tuhan. Saudara, yang pertama, ini gak bisa enggak saudara. Yang pertama saudara dan saya harus apa? Lahir baru. Dan dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Katakan amin. Kita harus lahir baru. Karena untuk merubah hati kita, hati suami, hati anak, gak bisa. Itu bukan kerjaannya kita. Itu adalah pekerjaannya Allah. Katakan amin. Yeskel 36 ayat 26. Katakan apa? Yeskel 36 ayat 26 katakan apa? Kamu akan, ini Tuhan yang berkata. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati ini, makanya kita minta sama Tuhan. Ada satu lagu yang lama yang jadikan aku. Kita minta, ini jadi doa kita nyanyi lagu ini yuk. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadi kalau kita mau minta Tuhan ubah, bagaimana cara mengubah kata-kata? Karena kalau kata-kata, cara kita berbicara itu berubah, maka hubungan kita kan lebih baik. Katakan amin saudara, akan lebih baik. Ya, cara berbicara kan bukan cuma saudara kita terus bicara. Ya kan saudara, ada kata kalau mau efektif 80% denger, 20% bicara. Amin saudaraku, ini yang ada orang teori seperti itu. Kamu dengar 80%, maka 20% yang kamu katakan itu punya isi, punya bobot. Bukan jangan dibalik, 80% ngomong, 20% denger. Saudaraku, kenapa? Saya mau beritahu gini, kita kan berdoa ya, supaya perkataan kita ini, ya kan, perkataan yang ada isi, ada kuasa, ada hikmat, ada pengetahuan. Setiap orang yang mendengar itu memperoleh apa? Kasih karunia. Dan kita juga tahu semua
Ya, bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita, ya, bukan cuma sekedar wadah yang kosong. Semua perkataan itu pasti mengandung apa? Kuasa. Katakan kuasa. Mengandung kuasa, saudaraku. Kuasa. Ya, Tuhan menciptakan bumi, laut, alam semesta ini dengan apa? Perkataan firman-Nya. Nah, ketika Roh Kudus mau mengubah hidup kita, mau mengubah nasib kita, masa depan kita, yang Dia ubah adalah apa, saudara? Hati kita. Supaya perkataan kita berubah. Katakan amin. Di dalam Kisah 2 ayat 4 itu dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya apa, saudara? Hati mereka diubah. Tadi kan dikatakan bahwa aku akan berikan kamu hati yang baru. Roh Kudus Dia ubah. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita diberikan hati yang baru. Waktu ada hati yang baru, Dia akan berikan kita kata-kata yang baru. Katakan amin. Itu yang pertama, harus lahir baru. Dan tiap hari harus dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Minta tiap hari. Tuhan jamah. Yang kedua, saudara, saya harus punya kebiasaan berdoa. Kebiasaan berdoa. Doakan supaya hati kita, ini hati yang lembut. Bisa mau belajar. Hati yang bisa apa? Baik, murah hati, rendah hati. Ini harus didoakan nih hati ini, saudaraku. Karena kalau kita nggak pernah doakan ya hati kita, ya saudaraku, maka saudaraku Kristus, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, karena karakter Kristus atau buah roh atau hati yang mulia itu perlu didoakan. Katakan amin. Yesus berkata ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Yang artinya adalah apa, saudaraku? Seringkali kita cuma kalau dengar khotbah, dengar firman, kita dengar. Tapi kita nggak catat, nggak doakan itu. Kalau sesuatu yang baik ini, saudaraku, apakah saudara pernah doakan? Karena kita tahu bahwa kata-kata kita, ya saudara, bisa membuat hubungan kita lebih harmonis, lebih rukun, lebih baik. Kita bisa duduk ngobrol dengan orang-orang yang hebat, hidup kita bisa lebih baik. Itu kalau kata-kata kita tidak baik, maka kita akan kehilangan sahabat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting tiap hari saya punya biasakan doa, katakan doa. Biasakan suka berdoa. Biasakan suka memuji-muji Tuhan. Biasakan untuk suka bersyukur. Katakan amin. Biasakan suka menyembah. Supaya ketika ada tekanan, waktu dalam tekanan, karena hati ini baik, hati ini mulia, hati ini ada hati yang suka berdoa. Ketika sudah ada tekanan atau badai tiba-tiba, maka yang keluar adalah doa. Kalau kita nggak biasakan doa, memuji, bersyukur, yang adanya cuma mengeluh, negatif, omong negatif, mikir yang negatif. Saudara, itu akan keluar waktu tekanan. Ditekan, dicela dan lain sebagainya. Ya kita sudah belajar ya bahwa hati itu terdiri daripada 4 unsur hati. Ya, pertama adalah apa? Saudara, pikiran. Kedua adalah apa? Perasaan. Ketiga adalah kehendak. Itu jiwa kan? Yang unsur yang keempat adalah apa? Hati nurani. Saudara bisa ngerti? Katakan amin, saudara. Kalau saudara punya hati nuraninya murni, maka ini akan membuat kita punya fellowship yang bagus dengan Tuhan. Kalau kita punya fellowship yang bagus dengan Tuhan, maka kita bisa peka untuk mendengar suara Tuhan. Ini sudah. Katakan amin. Ini hati. Nah, untuk bisa punya hati nurani yang murni, yang bersih, saudaraku, ya kan, supaya kita bisa ada fellowship, ada intuisi, hubungan dengan Tuhan. Kita perlu jaga yang namanya apa? Pikiran kita. Kita harus pikirkan lagi apa yang sedang kita pikirkan. Coba kita pikirkan lagi, periksa lagi cara kita berpikir. Coba saudara mulai introspeksi lagi perasaan kita. Hal-hal yang kadang perasaan kita akan Tuhan, akan orang lain, perasaan keadaan. Ini jaga, untuk jaga hati. Katakan amin saudara. Karena dari hati itu bicara dari pikiran, perasaan, kehendak dan hati nurani keluar kata-kata.
Ibu bapak bisa mengerti sini, katakan amin. Saya kasih contoh saudara, seorang yang bernama Ayub. Ketika Ayub mengalami badai, tekanan yang begitu hebat dalam hidup dia. Kehilangan harta, seluruh hartanya habis. Anaknya, semuanya, 10 anaknya mati seketika. Tubuhnya keluar sakit, waduh. Istrinya langsung suruh dia menghujat Yesus, Tuhan. Dan suruh mati. Itu tekanan yang hebat. Tapi saya melihat ini saudaraku. Ya, respon daripada Ayub. Alkitab katakan Ayub 1 ayat 20 sampai 22 saudara. Maka berdirilah Ayub. Ya. Lalu mengoyakkan jubahnya. Ini reaksi dia. Ini responnya Ayub. Dan mencukur kepalanya. Kemudian apa saudara? Sujudlah ia dan menyembah. Jadi orang ini biasa berdoa, memuji dan menyembah. Ketika ada dalam tekanan, itu yang keluar. Saudara, lalu kata-katanya apa? Kalau orang yang suka menyembah, kata-katanya biasa kata-kata yang baik. Saudara, orang yang dengar dapat kasih karunia. Kita baca ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat apa? Dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Katakan amin. Jadi saudara mau kata-katanya penuh kuasa? Biasakan suka doa. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Di situ ada kisah di mana Petrus dan Yohanes, Alkitab katakan, ya kan? Pada jam 3 pagi, 3 sore, itu petang, dia mau pergi ke bait Allah. Dia datang ke bait Allah. Dia untuk sembahyang. Ini dia punya kebiasaan untuk suka sembahyang, suka berdoa, memuji. Petrus dan Yohanes. Lalu saudaraku, orang yang suka doa, muji, nyembah, biasa suka nyembah. Perkataannya, itu perkataannya luar biasa. Katakan amin saudara. Lalu dia ketemu seorang pengemis lumpuh. Yang minta sedekah sama dia. Lalu Petrus, saudara ini orang yang suka doa. Itu punya keyakinan, kata-katanya itu dahsyat. Dia bilang, lihat aku sekarang. Emas perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya aku berikan kepada kamu. Ya kan? Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Bangkit berjalan. Apa yang terjadi saudaraku? Orang lumpuh yang gak pernah jalan. Tiba-tiba saudara dia berdiri, berjalan dan memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Saudara. Jadi perkataan kita kalau kita biasakan suka doa. Pastikan yakin kita doa Tuhan. Karena hatiku ada iman. Hatiku ada iman. Maka kata-kata yang keluar dari mulutku akan menghasilkan namanya iman dan mujizat. Katakan amin saudara. Katakan amin. Satu hari. Saudara kalau kita baca dalam Kisah 4 ayat 7. Saudara sampai 13. Itu Petrus dan Yohanes saudara. Itu ditangkap gara-gara nyembuhin orang lumpuh ini saudara. Ditangkap. Ditanyakan segala macam. Saudara dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Ya kan? Mereka nanya, dengan kuasa apa kamu? Dengan pakai kuasa apa kamu? Dan dalam nama siapa kamu bertindak demikian, nyembuhin orang? Langsung saudara. Petrus dia menjawab dengan penuh Roh Kudus. Petrus menjawab dengan penuh Roh Kudus. Dia orang ini penuh Roh Kudus. Dia lahir baru, dia penuh Roh Kudus. Dia suka doa. Dia suka muji, suka nyembah. Dia bicara, dia jelaskan saudaraku. Dia bilang, dia gak punya ketakutan. Saudara, kata-kata Petrus penuh keberanian. Dan juga penuh dengan hikmat. Penuh dengan pengetahuan, kecerdasan. Sampai, tua-tua orang Yahudi, para imam-imam yang mengadili dia. Alkitab katakan ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Kenapa saudara? Apa yang menyebabkan? Alkitab jelaskan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut siapa? Yesus. Saudara mau biasakan doa muji nyembah. Doanya gimana? Bukan cuma sekedar doa. Doa minta Tuhan berikan saya hati yang baru. Hati yang bijaksana. Yang saudara katakan amin saudara. Hati yang punya kuasa. Ya kan? Hati yang punya keberanian.
Untuk beritakan Injil. Yang ketiga saudara, gimana caranya saudara menjaga hati supaya perkataannya penuh dengan kuasa Allah. Yang ketiga adalah kita harus suka menyimpan segala firman ke dalam lubuk hati. Ya, Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Karena itulah, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi caranya gimana sih nyimpan firman di lubuk hati? Baca pelan-pelan. Setiap ayat-ayat yang saudara baca, yang kita pelajari di Menara Doa Online ini, coba saudara catat. Saudara baca ulang, pelan-pelan bacanya. Lalu saudara mulai doakan ayat-ayat itu. Lalu saudara mulai perkatakan itu. Lalu renungkan lagi. Itu akan tersimpan. Katakan amin, tersimpan pasti. Tersimpan, Buat catatannya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Katakan amin. Itulah makanya saya kenapa suka saudara. Doa saya dalam tiap hari dalam doa soal hati. Saya minta Tuhan kau berikan hati buat saya tuh hati yang punya motivasinya tuh tepat, benar. Motivasi saya adalah hanya untuk Tuhan, kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan motivasinya untuk saya gitu. Saya selalu doa. Supaya ketika ada orang-orang yang memang membutuhkan anugerahmu, kasih karuniamu, mujizatmu. Ketika lewat nasihat, lewat doa saya, Tuhan bisa sembuhkan dia. Saya hanya minta itu. Kalau saya khotbah, ada orang-orang yang dapat pewahyuan, dapat rema, imannya naik, makin cinta Tuhan, makin percaya Tuhan. Itu doa saya, doa hati. Saya percaya kalau saudara suka doa hati, beri saya hati yang mulia Tuhan. Tuhan akan percayakan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Katakan amin saudara, katakan amin. Yang keempat, saudara bagaimana caranya jaga hati? Pertama saudara untuk punya hati yang bagus. Hati yang mulia, jaga hati. Kita harus lahir baru di penuh Roh Kudus. Ya, yang kedua adalah apa saudara? Yang kedua adalah kita harus punya kebiasaan berdoa, memuji, menyembah, bernyanyi saudara. Ucap syukur. Yang ketiga, simpan firman dalam lubuk hati. Yang keempat, kita harus menjaga panca indera kita. Kalau mau jaga hati, jaga panca indera kita. Jaga apa? Salah satu panca indera mata, telinga. Ya, di sini katakan apa saudara? Ayat 24, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolat-dalik daripadamu. Coba kita cek saudara kata-kata kita. Apakah bibir kita serong? Apa mulut kita dolat-dalik, mulut serong itu yang suka menyesatkan itu. Dolat-dalik tuh ngomong yang gak bener, ngada-ngada, kondisiin orang, intimidasi. Saudara, biarlah matamu memandang terus jaga mata kita. Saudara, arti jaga itu mata itu bisa fokus ya. Pikiran fokus gitu loh saudara. Tuhan, jiwa-jiwa, firman Tuhan, kekekalan. Tempuhlah jalan yang rata. Hendaklah tetap segala jalanmu. Saya berdoa saudara, kita terus berdoa. Biarlah kita indah di hadapan Tuhan. Ya, biarlah kita punya hati, yang mulia. Sehingga ada kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita. Sehingga saudara akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Saya percaya, kata-kata bisa punya kuasa untuk menciptakan. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Saudara mengalami tekanan yang hebat dengan penyakit ini. Bagaimana, apakah sembuhkah? Gimana aku bisa biayai? Segala macam tekanan hebat. Saudara minta hati, Tuhan jadikan aku indah. Hati, jaga hati. Jangan kecewa, jangan marah, jangan pahit. Dengar terus pengajaran firman. Dengar pengajaran firman. Baca firman. Cari firman. Simpan itu di lubuk hati saudara. Itu akan jadi kehidupan.
itu jadi kesembuhan buat saudara. Apapun saudaraku, apapun itu. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita siapkan hati makan perjamuan kudus. Jadikan aku indah yang kau pandang lihat, seturut karya di dalam hidupku. Ajarku harap hanya kepadamu, tak ada sesetia kepada Tuhan. Yuk saudara, lewat perjamuan kudus ini kita belajar mau melihat hati. Tuhan, lihatlah hatiku Tuhan, renungan hatiku. Sucikan, kuduskan. Aku mau indah di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau indah dalam pemandangan-Mu Tuhan. Ajar aku bisa berharap hanya kepadamu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Beri kami kekuatan. Tidak mudah takut, tidak mudah cemas. Tapi percaya, mujizat masih ada buat kami. Tuhan, ajar kami bisa bernubuat. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan. 12 tahun. Dia sudah kehilangan semua. Tapi dia mendengar berita tentang Yesus. Lalu dia ucapkan kata-kata. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Tuhan Yesus, aku bernubuat untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Sembuhkan ya Tuhan aku ini. Sembuhkan mereka. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan penyakitnya. Sembuhkan mentalnya. Sembuhkan ya Tuhan keuangannya. Sembuhkan hubungannya ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tiap kali kami makan perjamuan kudus kami ingat akan korban Yesus. Dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput Tuhan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.